Assalamualaikum semuanya. Saya Nelly Nurhalisa akan berbagi edukasi mengenai kebakaran. Mulai dari tahapan kebakaran, tindakan sebelum kebakaran, dan tindakan saat terjadinya kebakaran. Jadi, simak terus ya. Kita mulai dari tahapan kebakaran ya. Di sini ada tahapan kebakaran dalam ruangan. Poin A. Suhu ruangan yang terbakar meningkat hingga 100 derajat Celcius. Bahkan biasanya ada yang sampai 600 derajat Celcius loh. Lalu poin B. Dapat membakar pakaian dan kulit manusia. Jadi semua harta benda yang kita miliki, bahkan nyawa kita bisa melayang loh. Nah, poin yang C, dalam waktu 5 menit, ruangan yang terbakar akan terasa menjadi panas. Dan dalam waktu yang singkat, semua barang akan habis dilalap api. Selanjutnya, poin yang D. Dalam waktu singkat, api akan merabak ke seluruh bangunan dan melahap semua yang ada. Kita harus mampu menyelamatkan diri. Jadi yang paling penting penyelamatan dalam diri kita ya. Lalu yang E, akan keluar asap tebal yang memenuhi ruangan. Nah, jika seseorang bernapas dalam keadaan asap tebal dan beracun, akibatnya orang tersebut menjadi pusing dan sesak napas, bahkan kematian loh. Wah, sangat menakutkan ya. Lalu bagaimana sih cara kita menanggulangi bencana? Nah, berikut ada tindakan sebelum bencana. Pertama, tidak bermain-main dengan benda-benda yang memicu api. Seperti korek kayu, korek gas, yang pada dasarnya benda tersebut dapat mengeluarkan api. Kedua, menjauhkan benda-benda padat seperti kertas, kayu, plastik, karet, busa dari sumber api. Apa sih tujuannya? Nah, maksud dan tujuan menjauhkan benda-benda tersebut supaya tidak terbakar, karena benda-benda tersebut sangat mudah terbakar oleh api. Ketiga, menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah di tempat aman. Nah, bahan bakar minyak ini sangat mudah terbakar apabila terkena percikan api. Lalu poin 4, merapikan instalasi listrik karena kebakaran biasanya disebabkan oleh arus listrik pendek. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam merapikan instalasi listrik. Tetap waspada. Selanjutnya, kelima, tidak membuang puntung rokok sembarangan, misalnya di hutan atau kawasan kering. Karena puntung rokok merupakan benda sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran. Keenam, menyimpan nomor penting seperti pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans untuk meminta pertolongan dari lembaga tersebut. Ketujuh, melakukan latihan atau simulasi kebakaran. Tujuannya apa? Supaya kita
mampu melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana kebakaran, dan kita tidak kebingungan untuk mengambil langkah-langkahnya. Selanjutnya ada latihan evakuasi di dalam rumah atau sekolah. Nah, berikut merupakan tindakan-tindakan yang harus kita ambil ketika terjadinya kebakaran di dalam rumah atau sekolah. Yuk simak. Yang pertama, petugas membunyikan tanda seperti lonceng, megafon, sirin, bel yang tujuannya untuk menandakan dimulainya simulasi atau evakuasi. Kedua, seluruh peserta latihan keluar dengan cara merangkak dan upayakan untuk menutup mulut. Ketiga, saat terjadi kebakaran dan asap kebakaran semakin tebal, kemungkinan kita tidak dapat melihat apapun. Keempat, jika jalan keluar harus melewati api, tutup kepala dan badan dengan kain atau selimut basah. Tujuannya untuk penyelamatan diri kita supaya tidak terkena api, karena sebenarnya nyawa kita bisa terkena api apabila tidak dilindungi dari benda-benda tersebut. Selanjutnya, poin kelima, balut tangan saat memegang pintu yang panas akibat terbakar, atau kita bisa melakukan keluar melalui jendela. Perlu diperhatikan nih, jika pegangan pintu tidak panas, buka perlahan dan lihatlah apakah jalan terblokir oleh asap atau api. Apabila terblokir, keluarlah melalui jendela. Jika tidak, segera tutup pintu dari belakang untuk menghambat api menyambar keluar. Poin selanjutnya keenam, jika ada asap merunduklah karena udara bersih berada di bawah, supaya kita tidak batuk-batuk karena asap. Lalu poin ketujuh, setelah keluar rumah segera minta bantuan dan telepon pemadam kebakaran. Yang kedelapan, seluruh peserta berlatih untuk berhenti, menjatuhkan diri ke lantai serta menggulingkan badan di lantai jika pakaian kita terbakar. Jika baju yang terbakar atau terkena api, jangan lari, melainkan rebahkan tubuh ke tanah dan berguling untuk mematikan api. Kesembilan, petugas membunyikan peluit panjang atau tanda bunyi yang menandakan latihan berakhir. Yang terakhir, 10, lakukan evakuasi setelah latihan selesai dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi kita harus melakukan evaluasi supaya kita mampu memperbaiki atau mengoreksi tindakan-tindakan yang salah ketika dilakukan simulasi. Lalu bagaimana sih penyelamatan diri ketika kita berada di dalam gedung ya? Berikut latihan evakuasi di dalam gedung. Poin pertama, petugas membunyikan peluit atau alat bunyi lain tanda dimulai latihan. Biasanya memakai alarm sirin, megafon, dan lain-lain.
Kedua, saat mendengar alarm kebakaran atau tanda peringatan dini untuk evakuasi, seluruh peserta latih melakukan evakuasi. Peserta harus bersiap-siap karena akan dilakukan evakuasi. Ketiga, jika sumber api berada di sekitar kita, usahakan memadamkan api sebisa mungkin menggunakan alat pemadam api yang tersedia. Contohnya, misal di dekat kita ada apar. Sebisa mungkin kita harus memadamkan api di sekitar area supaya kita tidak merasa kepanasan. Lalu keempat, jangan menyentuh kabel listrik ya, karena sangat berbahaya. Bisa terkena setrum. Selanjutnya kelima, tinggalkan barang-barang yang bisa menyulitkan proses penyelamatan diri. Jadi, kita harus mengutamakan diri kita, jangan sampai kita menjadi korban kebakaran karena kita lebih mementingkan benda-benda yang kita bawa. Keenam, jangan gunakan eskalator tetapi gunakan tangga darurat ya, seperti lift, eskalator. Kita tidak boleh menggunakan ketika dalam keadaan darurat. Ketujuh, gunakan masker dan ikuti instruksi pihak berwenang dan berkompeten. Kedelapan, apabila hendak membuka pintu, rabalah dan rasakan terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah di balik pintu tersebut ada api atau tidak. Kesembilan, saat terjadi kebakaran, floor warden akan memberikan petunjuk evakuasi. Jadi kita harus turuti petunjuk tersebut supaya kita selamat. Kesepuluh, jika memungkinkan, tutuplah semua kaca pintu untuk menghambat meluasnya kebakaran. Kesebelas, apabila berada di lantai dasar, segera keluar karena api akan cepat menyambar ke tubuh kita. Ke-12, apabila berada di lantai tinggi, upayakan naik ke atap gedung dan meminta pertolongan ya. Ke-13, menuruni tangga dengan cara berjalan berturut-turut. Nah, kita tidak boleh tergesa-gesa ya dan tetap tenang. Ke-14, dalam kondisi ramai, hati-hati dalam bergerak. Ke-15, jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan. 16, apabila menggunakan sepatu hak tinggi, lepaslah agar tidak menyulitkan langkah dalam penyelamatan diri. Ke-17, bagi wanita yang menggunakan stocking, lepaskan segera karena membahayakan. Nah, perlu diperhatikan nih bagi wanita, karena stocking sangat berbahaya ketika ada kebakaran. Ke-18, bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada lantai, dinding atau tangga, dan bernapaslah secara pendek. 19, jangan memutuskan arah berbalik karena bisa bertabrakan dengan penghuni gedung, serta menghambat evakuasi. 20, kepanikan bisa membuat orang tidak sadar jika anggota tubuhnya terluka. Saling melihat kondisi satu sama lain ya, karena pilihan yang baik untuk saling menyelamatkan. Selanjutnya, 21, hindari bersentuhan dengan kabel listrik. Perlu diperingatkan lagi bahwa kabel listrik sangat
membahayakan diri kita karena kita bisa kesetrum. 22. Jika terjebak dalam kebakaran dan tidak bisa bergerak, jangan berteriak, tetapi ketuklah benda di sekitar kita. 23. Tetaplah berada menuju tempat berhimpun sementara atau titik kumpul ya, dan beri kabar pada keluarga jika memungkinkan. 24. Ketika proses evakuasi berlangsung malam hari, gunakan senter untuk mencegah tersandung dan jatuh. Kesalahan informasi bisa membahayakan, jadi pastikan dengarkanlah informasi dari sumber terpercaya saat berada di titik kumpul. Jangan mau dibohongi dari berita hoax yang beredar oleh orang-orang yang bukan pihak berwenang. Kesalahan informasi